Hidup damai di Aceh. Alhamdulillah, langsung anggota DPRK Aceh Barat yang kebetulan hari ini tersisa ada berapa orang lagi. Ini mengingat mungkin kesibukan daripada teman-teman selain daripada tugas di DPR, mereka sudah pulang. Ini juga kami minta maaf dengan tidak ditemani oleh semua anggota DPRK yang ada di Aceh Barat. Pada intinya kami sangat berterima kasih yang setinggi-tingginya yang dalam hal ini telah menyatakan sikapnya terhadap penolakan pilkada sejauh pilkada itu dilakukan sebelum konflik regulasi ini selesai, dan kami dukung itu. Lembaga DPRK Aceh Barat mendukung tuntutan itu, dan kita mintakan agar pilkada ini disesuaikan dengan undang-undang yang memang undang-undang pemerintahan Aceh. Hidup UPA. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kepada bapak-bapak dan badan keamanan semuanya, supaya perdamaian Aceh ini abadi untuk masa yang akan datang. Amin. Kemudian seterusnya, kami sangat bergembira mendengarnya paparan yang disampaikan oleh Ketua DPR dan Komisi A di Kabupaten Aceh Barat ini bisa menjadi masyarakat yang cukup baik untuk masa yang akan datang. Bapak Ibu yang kami muliakan, Bapak dari Badan Keamanan yang Allah mulia, pada kesempatan yang sangat mulia ini, mari sama-sama kita jaga perdamaian ini. Bapak dari DPRK Kabupaten Aceh Barat ini, mudah-mudahan bisa terlaksananya pemilu dengan secara sebaik-baiknya sesuai dengan kesepakatan MOU Helsinki. Ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan karya kata saja yang dilemparkan di sini. Di zaman modern seperti ini, di zaman modern seperti di Aceh Barat ini, karya kata tidak diperlukan lagi. Kalau dari zaman masa dulu, masa nenek-nenek kita dulu, itu dengan menceritakan saja semua orang akan percaya. Tapi bila tidak ada kejelasannya nanti, cuma karya kata, karya nyatanya tidak ada, itu nihil, sama persis seperti merusak perdamaian Aceh. Dan orang-orang seperti inilah yang utusan sebenarnya, utusan dari Dajjal sesungguhnya. Saya akhiri, terima kasih. Sama-sama kita dengar konflik regulasi. Jadi kita selaku dewan di kabupaten cuma memfasilitasi masalah tuntutan masyarakat di kabupaten ini kita sampaikan ke keputusan akhirnya. Apa yang kira-kira disampaikan? Sikap dari DPRK sendiri bagaimana dengan tuntutan warga hari ini terkait penundaan pilkada itu? Sikap DPRK sendiri apakah mendukung atau? Kalau di sikap DPRK saya kalau khusus lembaga saya belum musyawarah tentang hal ini, tapi kalau sikap pribadi saya sampaikan tuntutan masyarakat.